Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tinon Al-Audi dengan NIM 140141947 dari Rombel D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah e-learning yang diampu oleh Dr. Randes Ishak Ansori MPD dan Bapak Arif Juang Nugraha. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tepatnya yaitu materi di kelas 5 sekolah dasar, tema 5 mengenai ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran kedua. Nah, akan tetapi pada pembelajaran kali ini kita tidak membahas keseluruhan mata pelajaran yang termuat dalam tema tersebut, melainkan kita hanya membahas salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam tema tersebut yaitu mata pelajaran IPA. Kira-kira kita akan membahas materi mengenai apa ya? Ada yang tahu? Kita akan membahas materi mengenai karakteristik hewan berdasarkan jenis makanannya. Akan tetapi sebelum masuk ke materi, kakak akan membacakan terlebih dahulu indikator yang nantinya akan kalian capai dan harus kalian capai, yaitu indikator yang pertama 3.5.1 menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, indikator 4.5.1 membuat tabel penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adapun tujuan dari dibuatnya video pembelajaran ini yaitu dengan menyimak informasi yang disajikan dalam media video pembelajaran, siswa mampu mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Selanjutnya, kalian amati dulu gambar berikut ini ya. Ada yang tahu gambar apa saja itu? Benar sekali, gambar yang pertama adalah gambar singa, yang kedua gambar sapi, dan yang ketiga adalah gambar monyet. Lalu pertanyaannya, apakah makanan mereka sama? Sama tidak ya? Kira-kira apakah berbeda? Dan yang kedua, apakah mereka memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya? Ada tidak ya? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kalian cermati video berikut ini dan simak baik-baik ya. Langsung saja, berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hewan karnivora atau hewan pemakan daging, yang kedua ada hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, dan yang ketiga ada hewan omnivora atau pemakan segalanya, meliputi daging dan tumbuhan. Yang pertama adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Ada pertanyaan nih, apakah kalian tahu contoh dari hewan karnivora? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Dua contoh gambar di belakang adalah contoh hewan karnivora, yaitu singa dan harimau. Kata karnivora diambil dari bahasa Latin yaitu caro yang berarti daging dan vorae yang berarti melahap. Jadi karnivora dapat diartikan sebagai hewan yang melahap atau makannya daging. Adapun ciri-ciri umum dari hewan karnivora, yang pertama yaitu mereka mampu bergerak dengan sangat cepat, terutama ketika mengejar mangsanya. Ciri-ciri umum yang berikutnya adalah mereka memiliki bagian tubuh atau organ tubuh yang berfungsi untuk berburu. Misalnya, gigi yang tajam yaitu gigi taring, atau cakar yang kuat, atau penglihatan dan penciuman yang tajam, atau bahkan racun atau bisa untuk melumpuhkan mangsa. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh hewan karnivora. Yang pertama ada singa, macan maupun harimau. Kemudian ada buaya, komodo, kemudian ada juga burung elang, ada juga ular dan juga ada hiu. Dan tentu saja masih banyak lagi contoh hewan karnivora yang belum disebutkan. Kakak yakin kalian tentu bisa menyebutkannya dan kalian sudah paham. Selanjutnya yaitu ada hewan herbivora. Hewan herbivora ini adalah hewan yang memakan tumbuhan. Nah, ada pertanyaan nih. Apakah tumbuhan yang dimakan hewan herbivora hanya bagian daunnya saja? Kira-kira bagaimana ya? Simak terus ya video berikut ini. Herbivora. Kata herbivora diambil dari bahasa Latin yaitu herba yang berarti tanaman hijau. Nah, tanaman hijau ini menjadi makanan pokok sehari-hari hewan herbivora. Akan tetapi, tidak hanya daun yang dimakan oleh hewan herbivora, dapat juga buah, biji-bijian, atau bahkan bunga dari tanaman dimakan oleh hewan herbivora. Kemudian ada ciri-ciri hewan herbivora. Ciri-ciri hewan herbivora tentu tidak sama dengan hewan karnivora. Hewan herbivora tidak memiliki gigi atau cakar yang tajam seperti halnya hewan karnivora. Hewan herbivora memiliki gigi seri dan gigi bergeraham, yang gunanya adalah untuk mengoyak
dedaunan atau rumput yang kemudian dicerna di organ pencernaannya. Selain itu, hewan herbivora juga memiliki mata yang berada di samping kepalanya. Pada umumnya, hal tersebut bertujuan untuk hewan herbivora dapat melihat secara lebih jauh dan lebih luas keadaan di sekitarnya tanpa menolehkan kepalanya. Selain itu, hewan herbivora juga lebih senang berkelompok ketimbang hewan karnivora. Berikut ini adalah contoh dari hewan herbivora. Yang pertama ada sapi, kemudian ada zebra, ada kelinci, ada kuda, dan masih banyak yang lainnya yang tentunya belum kakak sebutkan satu persatu dan tentunya kakak yakin kalian sudah mengetahuinya. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Nah, ada pertanyaan, apakah manusia termasuk omnivora? Manusia kan juga memakan segalanya, termasuk daging dan tumbuhan. Kira-kira bagaimana ya? Coba kalian pikirkan ya. Omnivora, kata omnivora juga diambil dari bahasa Latin yaitu omni yang berarti segala sesuatu dan vorae yang berarti melahap. Jadi omnivora dapat diartikan sebagai hewan yang melahap segala sesuatu atau memakan segalanya. Akan tetapi hewan omnivora tidak hanya memakan daging dan sebatas tumbuhan, tetapi hewan omnivora juga memakan seperti jamur, seperti serangga, alga, dan yang lainnya. Adapun ciri-ciri dari hewan omnivora yaitu hewan omnivora memiliki gigi gabungan antara hewan herbivora dan juga hewan karnivora, yaitu pada umumnya runcing di bagian depannya, akan tetapi tumpul di bagian belakangnya karena bagian depan terisi oleh gigi taring dan bagian belakangnya terisi oleh gigi geraham. Kemudian karena hewan herbivora dapat memakan segalanya, maka hewan herbivora juga termasuk hewan yang mudah beradaptasi. Selanjutnya ada contoh-contoh hewan omnivora, yaitu ada beruang. Beruang sebenarnya bukan hewan karnivora ya, karena beruang juga memakan buah, madu, dan yang lainnya. Kemudian ada primata, misalnya saja orangutan. Kemudian ada ayam, kura-kura, tikus, dan yang lainnya. Nah, secara umum, perbedaan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora terletak pada giginya. Hewan karnivora memiliki gigi taring, hewan herbivora memiliki gigi seri dan gigi geraham, sedangkan hewan omnivora memiliki campuran dari kedua gigi hewan karnivora dan hewan herbivora. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian coba kerjakan tabel yang tersedia ini ya. Nah, untuk tabel ini kalian dapat membuatnya secara mandiri di rumah atau dapat juga kalian unduh di link yang sudah kakak sediakan di deskripsi video YouTube ini. Di sana juga sudah tersedia gambar-gambar aneka hewan yang kalian dapat tempelkan pada tabel yang sesuai. Kakak beri contoh adalah seperti ini. Di situ ada hewan beruang. Nah, beruang termasuk hewan apa? Ya, hewan omnivora. Maka kita tarik beruang ke dalam tabel omnivora, kemudian kita sebutkan ciri-cirinya. Mudah kan? Ya, selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.